Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حربي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شنصوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. Soal jawab nomor 35. Mad dalilu ala jawazi isti'malid duffi. Apa dalil dibolehkannya menggunakan rebana? Al-jawab Al-hadits anna imra'atan qalat lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam inni nadhartu an adriba ala ra'sika bid-duffi qala awfi binadhriki rawahu Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, sungguh aku telah bernazar untuk memukul rebana di depan engkau jika Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat. Beliau menjawab, jika engkau telah bernazar maka penuhilah atau laksanakan nazarmu. Pada soal jawab nomor 35 ini, kita akan mengkaji mengenai dibolehkannya memukul rebana.
dibolehkannya memukul rebana. Salah satu dalil yang dikemukakan di dalam kitab ini adalah bahwa suatu ketika ada seorang perempuan yang mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasul, jika Allah mengembalikanmu ke Madinah dalam keadaan selamat setelah peperangan, maka aku bernazar akan memukul rebana di hadapanmu." Atau perempuan ini mengatakan, ya, setelah mengatakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku bernazar untuk memukul rebana di hadapanmu jika Allah mengembalikanmu selamat dari peperangan. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada perempuan itu, jika engkau telah bernazar maka laksanakanlah. Artinya bahwa perempuan ini ingin menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idkhal as-surur ala qalbi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan ini ingin memasukkan kegembiraan ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin membahagiakan beliau, ingin menggembirakan beliau, ingin menyenangkan beliau. Lalu perempuan ini bernazar untuk memukul rebana di hadapan Rasulullah sebagai bentuk kegembiraan perempuan ini jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat kembali dari peperangan, dan juga dengan tujuan menggembirakan Rasulullah. Jadi memukul rebana ini jika bukanlah sebuah ketaatan, ya, apa yang dinazarkan oleh perempuan ini jika bukanlah sebuah ketaatan, maka Rasulullah pasti melarangnya. Jika memukul rebana di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah kemaksiatan, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama, pasti Rasulullah tidak akan menyuruhnya untuk memenuhi nazarnya. Jadi perempuan ini sebagai bentuk kegembiraan darinya, dan juga sebagai atau dengan tujuan menggembirakan Rasulullah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari medan peperangan dalam keadaan selamat, maka dia akan memukul rebana di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang, ya, gembira atas selamatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemenangan Rasulullah di medan perang, ya, senang akan hal itu, dan juga ingin menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai bentuk kegembiraan atas selamatnya baginda Rasul. Ini tentu adalah sebuah ketaatan. Ini tentu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak melarang, bahkan beliau memerintahkan perempuan itu untuk melaksanakan nazarnya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan ketika kita membahas masalah nazar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia melaksanakan nazarnya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka nazar itu tidak boleh dipenuhinya, tidak boleh dilaksanakan. Dari sini kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu, apa yang diniatkan, apa yang dilakukan oleh perempuan itu, ini adalah sebuah bentuk ketaatan, sehingga Rasulullah tidak melarangnya, bahkan Rasulullah memerintahkannya. Kemudian di dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi diriwayatkan dari sahabat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'linu hadzal nikaha waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi bid-dufuf." Umumkanlah pernikahan ini. Ya, pernikahan salah seorang sahabat. Waj'aluhu fil masajidi, dan laksanakanlah pernikahan itu di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf, dan pukullah rebana. Ya, dan pukullah rebana untuk mengiringi pernikahan itu. Dari sini para ulama kemudian mengatakan
bahwa memukul rebana, memainkan alat musik yang bernama rebana, ini dibolehkan dalam syariat. Bahkan jika seandainya dilakukan di masjid. Ya, memukul rebana, diiringi dengan nasyid, diiringi dengan sholawat, walaupun itu dilaksanakan di masjid, maka hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha zaffat imra'atan ila rajulin minal ansar. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyatu ma kana ma'akum lahwun fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah rombongan membawa seorang perempuan yang akan dinikahkan dengan salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, maka ma'akum lahwun, apakah tidak ada lahwun bersama kalian? Lahwun itu artinya sesuatu yang membuat banyak orang gembira, sesuatu yang membuat banyak orang senang, ya, permainan yang membuat banyak orang senang. Fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu, karena kaum Ansor itu menyenangi lahwun. Lahwun di sini apa? Hal-hal yang membuat orang senang. Nah, lahwun di sini yang dimaksud adalah apa? Memukul rebana. Dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud dengan kata lahwun di dalam hadis ini adalah memukul rebana? Dari riwayat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat yang lain. Riwayat yang pertama tadi yang kami sebutkan adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat yang lain yang diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarah Sahih Al-Bukhari, ya, di dalam riwayat Syarik. Di dalam riwayat Syarik, baginda Rasul mengatakan fahal ba'athtum ma'aha jariyatan tadribu bid-duffi wa tughanni fahal ba'athtum ma'aha jariyatan, apakah kalian tidak saya ingin kalian menyuruh, ya, hendaklah kalian menyuruh seorang perempuan hendaklah kalian menyuruh perempuan lain bersama perempuan yang akan dinikahkan itu untuk memukul rebana dan menyanyi, ya. Artinya melantunkan nasyid. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dinyanyikan, apa yang dilantunkan wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya yang dikatakan oleh baginda Rasul, ya, dia silahkan kalau mau bernyanyi atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula adh-dhahabul ahmaru ma hallat biwadikum walaula al-hintadus samra'u ma saminat adzarikum. Itu di antara nyanyian yang dilantunkan oleh baginda Rasul ketika beliau ditanya apa yang dinyanyikan oleh perempuan itu wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alat musik itu ada dua, ada alat musik yang dibolehkan dan ada alat musik yang diharamkan. Ada alat musik yang dibolehkan dan ada alat-alat musik yang diharamkan. Alat musik yang dibolehkan diantaranya adalah rebana. Ya, kemudian kecrek kata orang Jawa, ya. Apa kalau dalam bahasa Indonesia itu? Si, tembaga, kemudian ada cerek gitu, ya, itu juga dibolehkan. Kemudian alat-alat musik pukul rata-rata itu dibolehkan kecuali dirbakah atau darbuka atau kubah, ya. Dirbakah dalam bahasa Indonesia biasanya disebut darbuka, dalam bahasa Arab kadang disebut dirbakah. Kemudian ada sebagian orang Arab yang menyebutnya kubah. Ini diharamkan di dalam kitab-kitab fikih, ya, bentuknya seperti di atas begini, kemudian di tengahnya agak sempit, kemudian di bawahnya besar lagi seperti ini.
Ya, salah satu alat musik pukul ini diharamkan oleh para ulama fikih. Kemudian drum, ya, drum itu boleh. Jadi sebagian besar alat musik pukul itu dibolehkan. Kecuali kubah atau dirbakkah atau dalam bahasa Indonesia terbuka, ya, seperti yang kami gambarkan tadi seperti ini. Nah, sedangkan rebana, kemudian kecrek, kemudian gendang, ya, lalu drum dan semacamnya, maka ini dibolehkan. Sedangkan alat-alat musik yang diharamkan adalah seperti gitar, ya, seruling, kemudian piano dan semacamnya, ya, gitar dan alat-alat musik sejenis, gambus, gitar, macamnya banyak itu ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang seperti gitar itu, ada yang besar lagi. Kemudian ada yang kecil, ininya panjang, alat musik petik, ya, rata-rata alat musik petik itu diharamkan oleh para ulama. Kenapa? Ilat pengharamannya ada dua. Yang pertama adalah li'annaha tad'u ila fasad. Karena alat-alat musik tersebut menyerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang rusak. Kita tahu bahwa apabila ada orkes misalkan, apabila ada pagelaran musik, ya, maka di situ ada minum-minuman keras, ada perjudian, dan hal-hal semacam itu yang dilarang oleh agama. Kemudian ilat yang kedua, atau makna pengharaman alat-alat musik tersebut yang kedua adalah karena alat-alat musik tersebut adalah syiarul fusaq, ya, syiar ahlil fisqi. Syiar orang-orang fasik di masa lalu. Karena ini menjadi syiar orang-orang fasik di masa lalu, bahkan sampai saat ini, maka kita sebagai orang-orang yang menjaga teguh agama kita, berpedoman teguh kepada agama kita, kepada syariat, maka kita tidak boleh melakukan atau memainkan alat-alat musik tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna fi ummati unasun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Suatu saat nanti, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada di umatku sekelompok orang yang yastahilluna, di sini artinya adalah yastarsilun, ya. Mereka banyak melakukan 4 hal. Yang pertama adalah al-hira, perzinaan. Dan ini sudah marak terjadi tidak hanya pada zaman sekarang, tetapi sudah dimulai pada beberapa generasi, beberapa era sebelum era kita. Wal harira, laki-laki memakai sutra. Ini juga sudah marak dilakukan oleh banyak orang di berbagai negara di dunia. Walaupun mereka mengaku diri mereka sebagai orang-orang yang beragama Islam. Wal khamra, ya, minum-minuman keras, minuman yang memabukkan. Ini juga sudah marak terjadi di mana-mana. Yang keempat yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, yang pertama jelas haram, yang kedua haram, yang ketiga haram, maka yang keempat ini juga hukumnya adalah haram, yaitu al-ma'azif, memainkan alat-alat musik tertentu, memainkan alat-alat musik tertentu seperti yang dijelaskan oleh para ulama fiqih di dalam kitab-kitab fiqih. Kemudian ada sebagian orang yang menyatakan bahwa memukul rebana, jadi rebana ini termasuk salah satu jenis alat musik yang dibolehkan. Sebagian orang mengatakan bahwa memukul rebana ini hanya dibolehkan bagi perempuan. Sedangkan berdasarkan zahir hadis yang kita baca tadi. Nah, para ulama mengatakan bahwa hadis itu sejatinya tidak mengkhususkan kebolehan memukul rebana itu bagi perempuan, dan tidak ada satupun ulama fikih, yang memahami bahwa perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan tersebut untuk memukul rebana. Tidak ada satupun ulama fikih yang memahami
bahwa yang dimaksud hadis itu atau yang apa namanya, hukum kebolehan memukul rebana itu tidak hanya dikhususkan bagi perempuan. Buktinya apa? Buktinya para ulama, kemudian para ahli sufi, ya, ahlul Yaman, para penduduk Yaman sejak zaman dahulu, dan di antara mereka adalah para ulama besar, kemudian juga para ahli tasawuf, para sufi di Syam, ya, di Syam, di daratan Syam sejak zaman dulu, dan di antara mereka adalah sebagian di antaranya adalah para ulama besar. Mereka memiliki kebiasaan, ya, masyhur indahum anna ar-rijala yadribuna bihi. Jadi mereka memiliki kebiasaan di momen-momen tertentu laki-laki di antara mereka ini memukul rebana dalam momen-momen kebahagiaan seperti momen walimah, ya, dan semacamnya. Momen hari raya, momen-momen tertentu ketika syukuran nikmat-nikmat tertentu atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sampai saat ini di hari-hari besar Islam, baik di daratan Syam, di Yaman, di berbagai daerah, ya, para kiai, para ulama, mereka melakukan apa? Hal itu, dan tidak ada satupun di antara ulama yang melarang. Yang dilarang adalah memainkan alat-alat musik yang memang diharamkan. Sedangkan rebana ini termasuk jenis alat musik yang dibolehkan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Ini mau saya lanjutkan ke soal jawab nomor 36, nanggung. Agak panjang pembahasannya terkait dengan dalil bahwa Nabi dan Rasul yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini penting sekali pembahasan ini karena ada sebagian kalangan yang menyatakan secara gegabah bahwa Adam itu bukan Nabi dan juga bukan Rasul. Ada pertanyaan tadi ya? Bentar. Ya, mengenai riwayat ini saya belum tahu ya, nanti saya tanyakan. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, mendengar lagu-lagu nasyid yang menggunakan alat-alat yang haram, jadi dosa juga. Iya, memainkan dan mendengarkan alat-alat musik yang diharamkan hukumnya adalah haram, ya. Para ulama menjelaskan bahwa alat musik yang diharamkan itu adalah alat musik yang al-mutribatu bimufradiha. Alat-alat musik yang diharamkan, kata para ulama fikih, ya tentu kalau fikih itu selalu ada perbedaan pendapat, ya. Selalu ada perbedaan pendapat. Cuma perbedaan pendapat yang terjadi, yang diucapkan atau dikatakan oleh sebagian orang, ini apakah perbedaan pendapat yang dihitung ataukah tidak. Artinya perbedaan pendapat yang mu'tabar ataukah tidak. Ya, saya mendengar dari penjelasan guru-guru kami bahwa perbedaan pendapat terkait dengan alat musik ini bukanlah perbedaan pendapat yang dibenarkan. Artinya bukanlah perbedaan pendapat yang bisa dipedomani, kita mengikuti ulama A atau ulama B. Karena dalam masalah ini, pada zaman dulu sudah terjadi ijma. Ya, pada zaman dulu sudah terjadi ijma bahwa ada sebagian alat musik itu yang diharamkan. Kalau sudah terjadi ijma, maka tidak boleh ada lagi pada masa setelahnya orang yang memunculkan pendapat yang lain. Jadi yang dikatakan oleh para ulama, alat musik yang diharamkan itu alat musik yang seperti apa? Alat musik yang diharamkan, kata para ulama fiqih, adalah alat musik yang al-mutribatu bimufradiha, yang jika dimainkan secara sendiri, ya, jika dimainkan
tidak digabung dengan alat musik yang lain. Jika satu alat musik ini dimainkan, maka dia sudah terdengar enak. Maka dia sudah terdengar enak. Ini satu satu batasan, satu kaidah yang dikatakan oleh para ulama untuk membedakan antara alat musik yang dibolehkan dengan alat musik yang diharamkan. Alat musik yang diharamkan adalah alat musik yang al-mutribatu bimufradiha, allati tutribu binafsiha, bimufradiha, wahdaha, yang terasa enak bagi diri kita didengar, walaupun tidak digabung dengan alat-alat musik yang lain. Ya, seperti gitar, seperti piano. Piano itu bukan alat musik bukan ya, piano itu seperti kalau kita lihat di dalamnya ya, itu seperti gitar. Ya, seperti gitar. Ada gesekan-gesekan tertentu di dalam piano ya, piano yang besar itu. Ya, bukan elektron. Bukan elektron. Kalau elektron boleh. Elektron ya, saya menyebutnya elektron. Elektron itu seperti gitar tapi kecil yang itu bukan alat musik yang diharamkan karena elektron itu seperti bel rumah ya, seperti bel rumah, seperti nada dering di HP kita, itu kan bukan alat musik yang diharamkan. Ya, biola termasuk yang diharamkan. Alat musik gesek seperti gitar tapi kecil tetapi digesek seperti ini, biola ini juga termasuk alat musik yang diharamkan. Ya, jadi kaidah yang dikatakan oleh para ulama di kitab-kitab fikih untuk membedakan antara alat musik yang boleh dengan alat musik yang tidak boleh adalah dari segi apa? Yang tidak boleh itu adalah al-mutribatu bi mufradiha. Yang terasa enak didengar walaupun dimainkan alat musik itu tanpa digabung dengan alat musik yang lain. Ya, kalau rebana misalkan hanya satu rebana atau hanya beberapa rebana tanpa digabung dengan yang lain, tanpa tanpa diiringi dengan alat-alat musik yang lain, rebana saja, ini tidak seperti kalau gitar dimainkan sendiri. Ya, kemudian makna pengharaman alat-alat musik tertentu yang al-mutribah bimufradiha, makna tahrim, ya kata Syekh Abdullah Al-Harari itu karena dua. Ya, makna tahrimnya itu karena dua. Atau kenapa diharamkan itu karena dua hal. Yang pertama, li'annaha tad'u ila fasad. Karena alat-alat musik tersebut bisa menjerumuskan kepada kebinasaan, kepada kerusakan, kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, li'annaha syi'ar ahlil fisqi. Karena ia adalah merupakan syiar, slogan atau apa ya? Syiar itu ya syiar lah ya. Ya banyak digunakan. Syiar itu artinya banyak digunakan oleh orang-orang fasik di masa yang lalu. Jadi mendengarkannya juga sama, tidak boleh. Nah, sekali lagi elektron ya semacam gitar tapi kecil, elektron itu dibolehkan. Ketipung boleh ya, ketipung itu sama dengan rebana. Apakah rebana ada syarat dalam bentuk dan ukurannya? Tidak ada syarat. Rebana kecil, rebana besar, boleh. Rebana sedang. Katanya Imam Ghazali membolehkan musik. Nanti saya cek ya. Saya juga sering dengar itu, tetapi saya belum pernah melihat tulisan beliau. Ya. Belum pernah membaca langsung bagian tulisan beliau yang membolehkan musik. Allahu a'lam. Adakah tulisan Ustadz atau buku yang berkaitan dengan alat-alat musik yang boleh dan tidak? Sedikit disinggung di terjemah Al-Qaulul Jali. Ya. Ada terjemahan buku judulnya Al-Qaulul Jali.
di bab maksiat telinga. Dan seperti itulah yang dikatakan oleh para ulama di kitab-kitab fikih dari dulu sampai sekarang. Kiai-kiai sepuh kita, ulama-ulama yang sudah tua di Indonesia, mereka rata-rata mengharamkan alat-alat musik ya tertentu yang memang diharamkan oleh para ulama dari masa ke masa. Dan kalau kita ingin selamat ya kita ikuti pendapat itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan barokah manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Reni, Ustaz. Kenapa? Terima kasih banyak untuk pagi ini, Ustaz. Ya, sama-sama.